Selamat malam teman-teman semua. Saat ini yuk kita siapkan hati kita. Kita mau bawa hati kita untuk menghadap Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk menerima firman Tuhan. Kita mau tinggal dalam hadirat Tuhan. Mari kita bawa hati kita, arahkan mata kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. kesempatan yang Tuhan beri, untuk kesehatan yang Tuhan beri buat kami. Kami
bisa ada saat ini Bapa di rumah kami masing-masing untuk beribadah. Dan saat ini Tuhan kami mau dengar firman-Mu. Biarlah firman ini menguatkan kami mendapatkan sesuatu, kami belajar sesuatu, dan kami bisa menjadi terang buat sekitar kami Tuhan, terlebih di saat ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adikku, rekan-rekan youth dimanapun kalian berada, juga khusus buat adik-adikku di Youth Father's House. Selamat malam. Saya bersuka cita kalau semua kita baik-baik saja, dan saya berdoa semua kita ada dalam kondisi yang sehat, kita dalam kondisi yang tetap baik, bersuka cita dalam penyertaan Tuhan, dan semua yang baik ada dalam diri kita semua. Hari ini saya ingin kita belajar satu hal, kita akan merenungkan satu hal tentang sesuatu yang firman Tuhan katakan dalam hidup kita, firman Tuhan share, firman Tuhan nyatakan tentang apa yang disebut dengan pengharapan. Kita perlu tahu bahwa pengharapan berbeda dengan keinginan, pengharapan berbeda dengan maunya kita. Kita tahu bahwa pengharapan itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat. Pengharapan adalah sesuatu yang belum kita lihat. Pengharapan adalah sesuatu yang kita nggak tahu apa yang akan kita raih, kita tidak tahu apa yang akan kita dapatkan. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa pengharapan di dalam Tuhan adalah sesuatu yang pasti, di mana Tuhan tidak pernah lupa akan setiap janji yang Dia berikan kepada kita. Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa begini, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Bahkan di firman Tuhan juga dikatakan di dalam kitab 1 Korintus 9 ayat ke-10 dikatakan begini, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembaca harus membacak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi beginilah firman Tuhan, bahwa pengharapan itu sesuatu yang mungkin belum kita lihat, tetapi pengharapan adalah sesuatu yang pasti dan harus dikerjakan dalam Tuhan. Lalu bagaimana caranya kita hidup dalam pengharapan? Kita tidak bisa hidup dalam pengharapan dengan kekuatan sendiri. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 15 ayat 13 saya bacakan begini, semoga Allah sumber pengharapan, jadi Allah kita, Tuhan kita itu adalah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Adik-adikku dengar baik-baik, tidak pernah ada di muka bumi ini Tuhan yang memberi pengharapan tentang kehidupan. Tapi Tuhan kita, Dia adalah Tuhan yang memberikan pengharapan. Semua kita mengalami hari-hari ini, di tengah pandemi ini. Mungkin ada yang ngomong stres, ada yang ngomong jenuh, ada yang ngomong bosan, ada yang bingung mau ngapain lagi. Kalian perlu tahu, kami pun dalam pekerjaan kami, dalam bisnis kami pun ada dalam kondisi yang secara manusia kami bingung. Kami mungkin nggak tahu ini mau ngapain, sampai kapan ini selesai. Kami berharap sesuatu yang dulu baik dikembalikan. Kami berharap, tapi bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau kita kembali kepada sumber pengharapan itu. Kalau engkau ingin hidup dalam pengharapan, engkau harus lari kepada sumber pengharapan itu, kepada Tuhan. Di 2 Petrus pasal yang kedua ayat ke-9 dikatakan bahwa Tuhan gak pernah lupa akan janjinya. Nah, janji Tuhan adalah pengharapan buat kita. Kalau Dia menjanjikan dalam firman Tuhan tentang masa depan yang penuh harapan, bertekunlah di sana. Hiduplah mengejar sumber pengharapan itu dan berjalan bersama Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, mintalah kepada Roh Kudus untuk menuntun setiap hidup kita. Dikatakan bahwa Tuhan melalui Roh Kudusnya akan membuat kita bisa ada dalam pengharapan.
Ketahuilah bahwa pengharapan itu adalah kekuatan buat hidup kita. Mari kita lihat. Pertama kali ketika kita bingung, kita takut, kita cemas, kita khawatir, apa yang terjadi? Apa yang diserang pertama kali? Pikiran kita. Apa yang diserang pertama kali? Apa yang ada di dalam pikiran kita ini? Kekhawatiran, bingung, emosi kita, sampai hal-hal yang kita lakukan kita seperti gak punya lagi apa yang akan aku kerjakan dan segala macam. Kita perlu tahu bahwa firman Tuhan berbicara tentang pengharapan itu luar biasa. Dia ingin kita memegang dengan kedua tangan. Itu seperti itu. Pengharapan itu adalah sesuatu yang ada dan kita perlu pegang. Siapa dia? Dialah Tuhan kita. Pengharapan dalam Dia. Kenapa kita perlu mengejar Allah sumber pengharapan itu? Kita lihat firman Tuhan di dalam Ibrani. Pasal yang ke-6, ayat yang ke-19, dikatakan begini. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saya tidak akan membahas panjang lebar, tapi saya katakan ini. Pengharapan itu adalah sauh. Sauh itu adalah jangkar. Sauh adalah jangkar. Jadi kalau kapal itu mau berhenti di tengah laut, jangkarnya harus diturunkan. Sampai dia masuk ke dasar tanah dan dia ada di sana. Supaya kapal itu bisa kuat. Pengharapan adalah sauh yang aman bagi jiwa kita. Jiwa, yaitu pikiran, perasaan kita, keinginan, kehendak kita, itu adalah pertama kali diserang ketika kita mengalami masalah. Bagaimana caranya? Kita lari kepada sumber pengharapan, yaitu Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Hari-hari ini mungkin dari kalian masih bingung. Saya lulus SMA mau ngapain? Saya lulus SMP, masuk SMA kok sekolahnya online, kita nggak tahu apa yang akan kita lakukan ke depan. Tapi percayalah, bahwa masa depan itu sungguh ada buat setiap kita, anak-anak muda dan semua kita, keluarga-keluarga yang ada, semua yang mendengar. Percayalah, kalau kita hidup dalam pengharapan, artinya kita hidup mengejar sumber pengharapan itu, yaitu kita hidup dengan Tuhan. Maka Tuhan akan membela kita, memberikan yang terbaik buat kita. Sungguh, firman Tuhan katakan itu, bahwa pengharapan itu ada di dalam Tuhan. Ada itu dengar baik-baik. Ketika firman Tuhan ini di-share untuk kita, mari kita lihat bersama ayat yang terakhir yang sebelum kita akan belajar merenungkannya. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dengar baik-baik. Saya tadi sudah mengutip satu ayat di dalam 2 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-9, bahwa Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya, walaupun kita itu juga kadang lupa akan janji Tuhan. Dia gak pernah lalai. Dia akan terus membela kita. Dia akan terus berserta kita. Dengan catatan, kita hidup mengejar sumber pengharapan itu. Saya bersyukur hari ini. Mari kita renungkan ini. Renungkan satu bagian ini. Kalau kalian ada dalam kondisi yang mungkin tertekan atau apapun juga, lari kepada sumber pengharapan dan bertekunlah dalam doa. Maka engkau akan kuat dan engkau akan memegang pengharapan itu terus. Dan ingat, pengharapan itu akan mendatangkan tuaian yang sangat luar biasa. Untuk masa depanmu, untuk sekolahmu, untuk keluargamu, untuk pekerjaan orang tuamu, untuk pekerjaan masa depanmu, untuk apapun yang ada dalam perjalanan hidupmu. Mari, saya ajak kita merenungkan ini dan mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat seluruh rekan-rekan anak-anak-Mu, youth dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka alami hari ini, kami bersyukur kami sudah belajar satu hal, untuk kami hidup dalam pengharapan. Teguhkan kami dalam perjalanan hidup kami. Teguhkan kami Tuhan, agar kami mengejar pengharapan ini hanya di dalam Engkau. Kami bersyukur buat anugerah kasih setiamu yang ada pada setiap kami. Berterima kasih, biarlah firman Tuhan
ini Tuhan menjadi kekuatan buat setiap orang yang mendengar. Dan ini menjadi perenungan dalam perjalanan hari-hari ini, dalam setiap anak-anak-Mu yang Kau cintai. Ajar mereka mengejar Bapa, ajar mereka mengejar Bapa di surga, untuk mereka mendapatkan sumber pengharapan itu yang akan mereka pegang dalam perjalanan, dalam proses kehidupan mereka. Apapun kondisi mereka, Tuhan, Engkau yang memperhatikan, Engkau yang menguatkan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah semua kita hari ini menerima berkat dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan berkat persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai hidup kita, hidup kalian semua, keluargamu, perjalanan, studimu, dan segala macam, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kalian. Engkau ada bersama